Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Abdurrahman Abdullah kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat Bu. Bu, ini saya berdiri apa duduk Bu? Saya tanya ibu-ibu, ibu senengan berdiri apa duduk? Berdiri Pak katanya. Udah berdiri aja ya, ntar kalau saya capek baru duduk lah. Saya ulangi sekali lagi biar semangat ibu-ibunya. Jangan nonton dangdut doang semangat. Ada dangdutnya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti utangnya banyak tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun yang sama kita hormati dan kita muliakan, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para asatiz, guru-guru kita semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena memang malam hari ini saya baru bertemu dengan beliau semua. Insya Allah walaupun tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Kita doakan orang-orang tua kita, guru kita semuanya diberikan panjang umur, sehat, berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga tidak lupa kepada para panitia pelaksana Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah susah payah mengadakan acara ini, wabil khusus akhinal kiram Bapak RT Nur Yaman yang sudah berjuang gigih dalam rangka mensukseskan acara Maulid. Para panitia semuanya kita doakan juga mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada teman-temanku sekalian, para tim band kepret dari Darul Quran ya. Alhamdulillah saya bertemu adik-adik saya ini karena saya juga dulu pernah di Darul Quran di bagian dakwah Majelis Duha Nasional bersama pimpinan Ustadz Rahimuddin yang sekarang punya pesantren Ad-Duha di Bulak Santri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini, setiap langkah kaki kita menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Ya Robbal, biar ada semangatan Pak Bu. Emang udah pada ngantuk ini? Belum? Kuat sampai jam berapa? Sampai subuh. Belum pernah ada ustadz yang sampai mati ceramah ya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada MC tadi. Saya bukan pesantren Al-Insirop apa-apa itu tadi. Nurul Iman Al-Barkah di Kampung Gondrong Udik. Sekarang bangun pesantren lagi, alhamdulillah di Serang Baros. Doakan semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Dengar apa enggak saya ngomong? Adalah merupakan sebuah kewajiban bagi umat yang mengaku dia sebagai umat muslim. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib dirayakan semeriah mungkin, bertanda kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang namanya cinta bukan hanya sekedar kata-kata. Orang yang namanya cinta bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan perilaku yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Maulid Nabi kita mengenal Nabi Muhammad. Lalu ada orang yang berani bid'ahkan, katanya orang yang melaksanakan Maulid Nabi bid'ah, nanti masuk neraka. Berarti dia tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita mengenal Nabi. Orangnya belum pernah kita lihat. Dari mana kita bisa tahu sejarah Nabi Muhammad? Kita tahu lewat acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan udah dibacain ini. Udah makan aja terus, tenang, santai. Gantian. Sejarahnya disebutkan memang benar Nabi itu seorang manusia, tapi tidak sama dengan kita. Muhammadun dulu udah main sebut aja. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa annasu kal hajari. Bisa enggak Bu? Bu, bisa enggak? Ibu-ibu mah Pak bisanya nonton sinetron doang jemaah. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Lah tahu itu. Lah kalau saya mah kan sebenarnya kagak pernah nonton sinetron Bu. Cuman kalau pulang acara kayak begini bini saya lagi nonton, jadi saya ngikut. Akhirnya apa lagunya? Memang Muhammad seorang manusia tapi beda dengan kita. Kita tahu, kita keringet. Nabi Muhammad juga keringetan. Cuman beda keringet Nabi sama kita. Kalau keringat Nabi setiap pulang dakwah ada keringatnya bercucuran di badan, lalu diusap, dibasuh, dilap sama Siti Aisyah, keringatnya bau wangi, bau misik. Coba ibu-ibu, lakinya pulang ngebon habis macul, keringatnya dilap, cium, insya Allah bau perengus. Begitu ya. Memang Nabi
sama kayak kita beludah juga Nabi. Sama. Kita beludah, Nabi beludah enggak? Nabi beludah, kita beludah enggak? Cuman bedanya ludah Nabi sama kita jauh. Kalau ludah Nabi jadi obat. Dulu pernah dengan Sayyidina Ali sedang berdakwah. Lalu di tengah perjalanan mampir ke goa, Sayyidina Ali kakinya kena kalajengking. Kalajengking Arab. Emang adanya di Arab. Akhirnya Sayyidina Ali nggak ngomong, cuman keringetan. Ditanya sama Nabi, wahai Ali, kenapa kau diam aja? La tahzan, jangan kau bersedih Ali. Tidak ya Rasul, saya tidak sedih. La takhaf, dan kamu jangan takut, ada Allah. Tidak ya Rasul, saya tidak takut karena ada Rasulullah di sini. Itu kenapa diam aja? Ini kaki kegigit kalajengking. Ya udah sini. Kalau memang dari tadi nggak ngomong, saya mau obatin, diludahin sama Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, sembuh itu peracun, keluar semuanya. Coba ludah kita. Ada orang korengan. Korengan tahu Bu? Kita ludahin, cuh, insya Allah borok campur koreng. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Maka ada orang yang menghina, mengatakan Rasul manusia sama kayak kita makan nasi. Beda. Rasulullah adalah utusan Allah yang paling dicintai. Laulaka la yakhluqul aflaq. Kalau tidak ada kamu wahai Rasul, maka semua di dunia ini tidak akan diciptakan. Masya Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji. Coba semuanya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji. Bahkan kalau kita mau lihat, ada nazam yang menceritakan tentang keindahan Rasulullah, kita hafal, itu insya Allah bisa menolong kita dari para bahaya. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matazaba aslan fi mada zamani. Rasulullah enggak pernah ngimpi basah. Rasulullah juga badannya enggak pernah ditempelin lalat sekalipun. Itu lalat kalau nempel meleset Pak. Saking Rasulullah wangi. Kalau kita ditempelin lalat itu bukan meleset, nyarang. Akhirnya jadi rongo. Tahu rongo? Itu biasa ada di depan rumah. Kalau ada tambang dia nyarang. Sama. Wa matasaba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Enggak pernah nguap. Nguap itu apa? Angob. Enggak pernah selama hidupnya angob, karena angob itu bawaan setan. Kita baru nempel doang dikit udah ngantuk, apalagi ngaji. Nenek-nenek kalau ngaji udah biasa banget. Nek, ngapa datang duluan semangat amat? Iya, gua kalau belakangan kagak dapet senderan. Ya. Biasa nyari senderan. Nah, pada malam hari ini kita berharap dapat syafaat Rasulullah, berkumpul, ini namanya ngaji. Kalau ngaji kita sudah gaungkan di desa kita, insya Allah desa kita berkah. Sebab orang kalau mau ngaji berarti ikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ataupun muslimat. Pahalanya banyak. Ini orang ngaji begini ntar pulang dapat pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah. Ada yang sanggup sholat 1000 rakaat? Pak RT kali pernah? Kita jangankan 1000 rakaat, sholat taraweh aja milih-milih imam. Bener Bu? Giliran imamnya jelas si anu ini lama ini Pak, pindah jangan di situ. Lama banget. Ngaji tuh. Orang yang mau ngaji kumpul kayak begini dibilang bid'ah, ada sedekah, ada orang yang berzikir, ada yang membaca sholawat, kok dibilang bid'ah? Orang yang ngaji kumpul kayak begini pahalanya sama dengan nengokin 1000 orang sakit. Sanggup apa kagak nengokin orang sakit 1000? Kan nengokin orang sakit kudu ada modalnya itu. Bu,
Kalau nengokin orang sakit bawa makanan. Jadi enak umpama nanti kita itu nanya sama orang sakit ada jawaban. Lah kalau kita nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa, Ji apa yang lu rasain sih? Lah kagak gua rasa ini. Emang apa kagak dirasain? Lu kagak bawa apa-apa. Coba kalau lu bawa jeruk, kan bisa gua rasain asam sama manis. Benar. Ini mah kadang-kadang akal. Kita datang kagak bawa apa-apa, buah-buahan yang di meja aja makanin. Lah itu mau punya orang sakit mah kagak makan buah-buahan, asam lambung katanya. Akal aja dipakai. Ya Allah, ini jadi contoh buat anak-anak kita. Nanti kita dapatkan syafaat dari Rasulullah di mana? Di sini kita baca sholawat. Kata kalau kita buka pelajaran itu Syekh Saman, orang sini pada baca gak Syekh Saman ini? Cobalah tolong itu didengarkan ayat-ayatnya ya, ayat-ayat Syekh Saman, luar biasa. Barang siapa yang membaca doa, setiap lewat dilemparin pakai kotoran onta. Setiap lewat dilemparin sama kotoran kambing. Setiap lewat satu hari kotoran onta. Coba Pak RT umpama ini mah, Pak RT lewat sini tiba-tiba ada yang lemparin tai kebo. Kira-kira diapain tuh bocah? Rasulullah enggak. Di saat dilemparin hari pertama, oh alhamdulillah ada yang memberikan pahala buat saya. Pas yang keempat, kok ini enggak ada? Langganan saya biasanya ngelemparin kotoran. Akhirnya ditanya, wahai fulan, ini yang biasa ngelemparin saya, kotoran kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Masya Allah sakit. Habis gitu Pak RT yang biasa ngelemparin sakit. Ya, yang ngelemparin saya kemarin mana sakit? Biar dia mampus. Paling begitu. Tapi Rasulullah langsung pulang, wahai Aisyah, adakah makanan di rumah? Adakah buah-buahan di rumah? Saya pengen bawa itu langganan saya yang setiap hari ngelemparin kotoran sama saya. Pas diketok, assalamualaikum, man anta, siapa kamu? Siapa di luar? Ana siapa? Ana Muhammad. Muhammad mana? Langgananmu katanya. Masya Allah, Muhammadur Rasulullah. Buka pintu. Pada hari ini wahai Muhammad, aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya setelah pengajian ini hayu kita gaungkan ngaji lagi. Ibu-ibu abis maghrib, kalau zaman dulu abis Jumat itu saya diajarkan ngaji Yasin Fadilah namanya. Masih dibaca enggak? Itu kan pelajarannya di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Setiap malam Jumat orang tua kita pada pulang, nengokin keluarganya lagi ngapain. Saben malam Jumat, ini ada yang orang Jawa enggak di sini? Banyak. Ono wong Jawa ono. Oke. Ya semua saya nyanyi Jawa bisa nggak ngertiin? Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang oma kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali terus apa? Blebes mili balik nyang kuburan mangku tangan sholli wa sallim da iman ala hamada. Coba semuanya sholli wa sallim da iman ala hamada wal ali wal ashabi man qawahada wal ali wal ashabi man. Kata Pak RT ngomong apaan sih lu? Terus apa lagi itu yang orang Jawa tadi? Bisa terusin tadi itu? Oh iya bener. Kebacu temenan ger anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku. Terus iya benar. Lamun aku bisa balik nyang alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ono. Bu,
Bu. Bu. Paham apa kagak itu saya nyanyi? Setiap malam Jumat orang tua kita pulang. Woi, dengerin. Jangan lamun aja. Ini ganteng amat Bu vokalnya Bu. Ini vokalis Hadroh. Kalau bisa nyari jodoh nih kayak begini nih Bu anak kita. Hadroh aja dijagain apalagi anak kamu. Luar biasa. Dan juga tenaganya kuat Bu. Benar. Anak kita diganggu orang, dia tabok sama dia. Hadroh aja ditabok apalagi orang. Setiap malam Jumat pulang orang tua kita mau ngelihat dia lagi ngapain, maka orang tua kita ngajarin malam Jumat ayo baca Yasin. Orang kita pada pulang, orang tua kita yang udah meninggal lagi ngaji atau lagi ngeliat sinetron Ikatan Cinta bersama Andin dan Al. Mantap, mantap. Emang kasihan banget si Andin ya. Padahal yang bunuh kan si Elsa. Itu ngapa yang dipenjara si Andin. Sekarang alhamdulillah saya bersyukur Elsa dipenjara, gila dia. Udah begitu, udah selesai dipenjara, malah pamannya yang jahat. Ya Allah, tahu aja. Saya makan tadi saya bilang kagak nonton, emang bini saya lagi nonton ya saya ikut aja. Alhamdulillah sampai sekarang hatam. Jadi kita lagi baca Yasin dilihat sama orang tua kita. Kalau kita lagi ngaji alhamdulillah seneng. Itu menjadi modal buat kita juga. Bersyukur enggak? Dulu waktu hidup tanah aku kasih. Kontrakan 10 pintu saya kasih. Pintunya doang. Ya bocah nyengkir ompong nyengir. Di depan lagi. Bu, tahu girang amat. Hehehe. Makanya anak kita diajarin baca Yasin malam Jumat. Jangan diajarin nyanyi mah kagak diapalin juga apal dia mah. Perasaan ku berbakti untukmu, atau memang pindah ke. Jadi aku harus apa? Masa sih aku? Lah tahu itu. Nyanyi mah gampang Pak RT. Padahal mah kita disuruh baca Quran kalau bisa 1 hari 1 juz. Sebab Al-Quran nanti jadi penerang kubur kita. Kita dapatnya di mana? Di pengajian. Kalau nggak bisa 1 juz, kita baca 1 ain. Al-Quran kan ada ainnya tuh. Baca 1 hari. Mau berkah keluargamu, mau berkah hidupmu, mau lancar hidup rezekimu, baca Quran yang rajin. 1 ain nggak kuat juga, baca 1 ayat 1 hari. Bagaimana Pak Ustadz kok bisa 1 ayat? Bisa, daripada nggak sama sekali. Kata Rasulullah yang baca Al-Quran 1 huruf dibalas 10. Umpama 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa 1 ayat, 1 huruf juga boleh. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alif Shadaqallahul Azim. Cuman tuh orang dibilang pelit, cicu kuning namanya. Paham? Emang giginya kuning? Ya Allah, kita diajarkan kebaikan. Kalau kita semua pada punya ilmu, anak-anak kita nih. Ini kan generasi muda ini, Masya Allah ganteng-ganteng banget lagi Bu. Ini kalau begini, kalau belum mati jangan kuburin Bu. Iya, diomelin orang tuanya. Kita ajarkan agama. Luqmanul Hakim pertama kali mengajarkan anaknya agama. Yang lain ntar dulu. Sebab fenomena sekarang ini masjid musola yang ngisi bukan anak muda, yang ngisi aki-aki. Bener nggak?
Anak muda pada kemana? Nih nanti kalau pulang, nih rumahnya di mana nih? Aceh, luar biasa. Hai ibu bapak, iya kan bener nggak? Iya, itu harus bisa tuh. Ini anak muda kita, nih anak-anak kita, coba jagain. Sekarang Masya Allah, game online namanya ML, Mobile Legend, MP Fire. Ayo hajar goblok bubrak, dibanting aja tuh HP-nya. Padahal HP boleh ngeridit, bapaknya belum selesai itu. Anak muda kita ajarin, hayo ke musola, hayo. Jangan yang azan ki-aki. Allahu Akbar. Allah. Atolah tuh khairum minan naum. Mampus tuh ki-aki. Pas dibetot giginya ngontal. Ya. Yang azan aki-aki, yang komat gulung tikar, yang imam, yang nyuci karpet, nguras kolem, yang mati. Tuh Kong orangnya Kong. Coba anak muda, hayo kau kaulah muda, subhanul yaum rijalul ghad. Kamu adalah masa depan. Sekarang memang di panggung, tapi nanti kalau sudah di rumah kamu harus jadi pemimpin. Azannya juga beda kalau anak muda mah. Bu, saya tanya. Bu, saya tanya. Bu, saya tanya. Saya kasih tahu, orang kalau baca sholawat, dia lalu sambil goreng asin, ikan asin, insya Allah ikan asin rasa bandeng. Benar, asal goreng ikan asinnya pakai sholawat. Asal goreng ikan asinnya pakai minyak. Kalau pakai sholawat ya geseng bu. Kalau anak muda yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak gak? Itu azan Indosiar. Azan TPI lain lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, kayak di Madinah kita ini. Giliran di musola Al-Ikhlas, atolah. Makanya anak muda, hayo kita giring buat ngaji. Generasi kita itu dari dulu sudah dicontohkan pada waktu Rasulullah Isra wal Mi'raj. Dipanggil sebelah kanan, Muhammad, berhenti sebentar. Nabi Muhammad tidak menoleh. Jangankan menoleh, berhenti pun tidak. Jalan lagi ke depan, Muhammad, berhenti sebentar. Jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Lalu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tadi siapa yang manggil saya sebelah kanan? Dan tadi siapa yang manggil saya sebelah kiri? Itu panggilan Yahudi Nasrani. Anak-anak muda kita dihancurkan. Mereka sekarang senang lihat HP ketimbang mau ngaji. Motornya aja sekarang udah macem-macem. Motor itu kan Pak, kalau umpama diganti knalpotnya, apalagi knalpot Z, bunyinya rang dang 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 dang, jok trek, buang. Nenek-nenek lagi sholat, sampai salah ngomong, inna sholati wa nusuki wa susuki, sampai salah, gara-gara bocah itu. Saking anak kita nggak bisa ngaji, nanti kita bayangkan dia nggak punya ilmu buat sholat. Ilmu kan penting, ilmu bikin kita hidup jadi mudah. Saya ngomong begini, yang di belakang kedengeran, ada ilmunya ini Bu. Namanya ilmu sound system, bener nggak? Zaman dulu orang pergi haji 6 bulan baru pulang. Gong kita tahu tuh. Kenapa 6 bulan baru pulang? Karena naik kapal laut.
Dia baru pulang, yang lain udah pada lupa. Saking kelamaan. Itu namanya ilmu. Seni bikin hidup kita jadi indah. Semuanya harus disatukan. Sholawat, kalau kita lempeng aja, ya nggak ada seninya. Tadi ada seni hadroh. Ibu-ibu biasa main rebana. Enak tuh rebana, Bu. Jangan terlalu fanatik sama yang begituan. Itu jadi dakwah. Akhirnya ditabuin ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke tengah nyebur. Akhirnya kagak ada yang main. Gara-gara ada rebana, jadi kita bisa buka kitab Tambihul Ghafilin. Sampai banyak orang yang meninggalkan sholat subuh, kesiangan, zuhur, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Tuh, bener nggak kayak gitu? Udah malamnya sinetron mulu. Tadi udah ketahuan Ikatan Cinta, lanjut lagi Amanah Wali 4 yang main si Apoy. Habis itu diganti lagi ke Balik Dunia. Bu, itu temannya si Idoy. Iya. Akhirnya apa, subuh kelewatan. Ini gara-gara rebana kan jadi rame, Pak. Makanya kadang-kadang saya terlalu sedih, umpama hadroh dilarang. Ya Allah, ini kan gara-gara ini kan akhirnya ada seni. Kalau sholawat nggak ada seninya, sholatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, enak nggak kira-kira? Tapi kalau ada seninya enak. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a asyani wa daraji adfatayaji rotal alami. Ya Allah ya uhailal judi wal karomi. Lai. Panggil aku. Emang kurang ajar murid saya, dibilang jablay. Jadi enak. Mana tadi si Ompong? Indah kali dikatain ya. Bu, dengan kita kumpul kayak begini, juga kita punya kesenian. Akhirnya karena kesenian kita bisa manggil ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan. Karena itu ibu-ibu pada lemes orang sini mah ya. Jam berapa sini? Udah ya? Udah. Ada yang syirik. Orang sini mau ngomong syirik dengki. Ibu-ibu, gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, semalam ngompol 2 kali. Ya, bu, ini minuman sayang amat sini. Ntar aja bungkus aja ya. Di rumah galon habis. Ya Allah, enak orang ngaji dapat pahala. Kayak kumpul begini dibilang bid'ah saya. Ya Allah, kalau saya sih sebagai ustadz sebenarnya paling pertama nolak. Kan gara-gara ada maulid begini kan saya bisa bawa berkat, Bu. Benar nggak? Coba maulid ditutup. Kemarin aja corona, gara-gara corona jadwal banyak di cancel. Akhirnya apa? Ustadz banyak gulung tikar. Iya. Yang tadinya ceramah jadi dagang korma. Yang tadinya ceramah jadi dagang es. Macam-macam apa dah, yang penting bisa menyambung hidup. Kan namanya ada tahlil. Rasulullah kita baca di sini ada sejarahnya. Sholawat akhirnya kita tahu ilmunya, manfaatnya. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah Pak Bu, Allah susah banget. Surga dan semua kenikmatan-kenikmatannya disediakan bagi orang-orang yang mau bersolawat, yang mau membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, solawat. Bu, solawat. Nyaut apa nyaut? Solawat. Kita baca solawat, insya Allah hidup kita berkah,
kita baca sholawat, insya Allah hidup kita diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terutama panitia sekarang pengen bebasin lahan di belakang. Contoh Rasulullah, orang yang paling dermawan. Pernah pada suatu hari Rasulullah ketemu anak kecil lagi nangis. Kenapa tong nangis? Bapak saya meninggal. Jadi saya nggak punya bapak. Ibumu kemana? Ibu saya juga sudah meninggal. Sekarang anak-anak kecil yang lain pada pakai baju baru, lebaran. Saya nggak punya baju baru, orang tua saya udah nggak ada. Rasulullah tidak mandang pada saat itu punya duit apa enggak buat biaya ini anak. Udah sini, kamu ikut saya. Mulai hari ini jadikan aku sebagai bapakmu. Jadikan siapa nama istrinya? Khadijah sebagai ibumu. Jadikan Fatimah sebagai kakakmu. Kau kuangkat jadi anakku. Alhamdulillah. Sedekah jangan dikira itu pahalanya sedikit. Maka Rasulullah itu bilang as-sadaqah tadfa'ul bala. Barang siapa yang pengen terhindar dari bala bencana, banyakin sedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang pahala orang yang bersedekah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bener gak saya ngaji? Bener ya? Ini kan hafal Quran. Bu, tandain bu. Ini ganteng banget nih vokalnya ya. Mana vokalnya? Tuh bu, tuh orangnya tuh. Tuh, yang ada tai lalatnya di gigi. Tato namanya itu mah. Orang yang bersedekah kata Rasulullah, ini lagi dipanggil malaikat. Hei warga kampung RT 04, ada kesempatan kau bersedekah untuk membangun musola. Jumlahnya 190 meter. Ini kalau kita hitung Pak RT, mohon maaf, warganya kira-kira ada nggak 200 di sini? Lebih. Kan kalau semuanya ngasih 1 juta beres itu. Kurang ya? Kalau umpama yang satu orang kita ngasih 500, kalau warga aja 1000, berapa duit itu duitnya? Karena perumpamaan orang yang bersedekah itu diumpamakan seperti dia menanam 1 biji, lalu 1 biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100, maka dijumlah menjadi 700 kebaikan bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada kita. Insya Allah. Coba tuh lagi dipanggil sama malaikat. Ini mah kadang-kadang kita sedekah susah sih. Ada kotak amal jalan, ya rogoh dulu kantong. Ini kira-kira merah apa biru ya? Apa hijau? Pas jalok, ini mah 20.000 ya. Masuk lagi tuh, giliran dia cabut ada 2.000. 2.000 terbagi menjadi 2, ada 2.000 lurus, ada 2.000 cek, mana yang keluar? Ya kita masih takut. Padahal manja abil hasanati falahu asyru amsaliha. Rasulullah orang yang paling dermawan, nggak pernah yang namanya takut dengan hartanya. Ini kasihan banget sholat Jumat bawa recehan. Giliran masuk pertama kali, lah kan bunyinya itu kencang. Pas dimasukin belontang ser, pentang, lah isinya 1000. Udah begitu 1000 minta didoain masuk surga, lah dari mana? Kita padahal sudah diajak kebaikan. Hei semuanya, jangan kau takut. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, maka nanti Allah akan sediakan rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Maka pada malam hari ini bertemakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah,
Mudah-mudahan kita dengan guru kita semakin dekat. Karena guru kita yang nanti bakal membawa kita dan memberikan syafaat. Ada syafaatul uzma, ada syafaatul ustadz guru kita. Siapa yang bakal menolong kita? Nabi Muhammad benar, tapi nanti kita ada satu rombongan, di mana rombongan itu akan membawa kita kepada keselamatan dan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah itu aja, jangan lama-lama, udah mau hujan lagi. Ini ngomong-ngomong ada nuannya bendera di atas itu ya. Itu orang lomba burung itu ya. Ibu-ibu ya. Udah lomba burung, peke. Ah bocah, ada aja kayak gituan dimainin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua panitia diberikan kesehatan oleh Allah, yang sudah berinfak dibalas dengan balasan yang setimpal. Ibu-ibu semua, bapak yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan keridhaan. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hutang, ada yang punya hutang? Banyak. Mudah-mudahan Allah selesaikan hutang piutangnya. Kita semuanya dapat berangkat haji umrah, bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina warridha bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon doa juga pembangunan pondok pesantren baik yang di Gondrong maupun di Serang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutul hasanah dan doa penutup yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Abdullah, dan ilmu yang beliau sampaikan mudah-mudahan kita bisa meneladani perjalanan dan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh suri tauladan yang baik. Saya selaku Master of Ceremony minta maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang salah dan tersinggung oleh hati, itu datangnya dari saya sendiri. Dan bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Makkah bersama istri, jangan lupa membawa harapan. Ingin hati lanjut pengajian ini, apalah daya waktu harus memisahkan. Billahi taufik wal hidayah wa akumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga